Kayak anxiety gitu dok sama ya? Cemas gitu Sama, sama? sama. Oh, Apanya yang sama? oke. Saya sama-sama Nggak, aja. maksudnya Sama. kalau cemas tuh kan orang identik biasanya kalau dengan keluhan cemas apa ya? Apa yang dirasain tuh ya cemasnya aja kayak Cemas, misalnya iya. tremor gitu-gitu. Itu berarti bisa Mm-mm. juga ya dok ya? Bisa, kadang udah sampai terganggu makan juga kan, jadi nggak Hmm. makan jadi nggak enak. Paling Mm-mm. eh, paling sering tuh kalau ditanya, nih terakhir ketawa kapan gitu kan? Katanya cemas udah jarang Oke. ketawa biasanya gitu. Oke. Iya Itu betul. bisa, sebenarnya bisa lebih lebih enak karena itu tadi ada beberapa titik yang Mm-mm. udah banyak sebenarnya penelitiannya, mulai dari penelitian hewan sampai ke manusia, dari pakai tes lab sederhana sampai ke pakai MRI, fungsional MRI Mm-mm. untuk ngecek Mm-mm. nih, bener nggak sih akupunktur itu ditusuk di titik itu, terus bisa bikin area otaknya teraktivasi, terus Mm-mm. bisa bener nggak sih keluar hormonnya yang dibilang itu gitu, zat-zat yang dibilang itu gitu. Nah, udah banyak sih risetnya. Kalau misalnya lagi kosong ya bolehlah Google-Google gitu, Ya, nyari. betul. Nah, ada beberapa titik seperti yang di tangan, titik yang di kepala. Itu kalau ditusuk di sana, dia mengeluarkan zat endorfin. Endorfin itu yang bikin badan untuk relax, terus stress relief, anti nyeri juga, sama mengurangi nyeri. Nah, itu biasanya pasti dipakai kalau untuk pasien anxiety atau pasien stres. Kalau misalnya endorfinnya sudah mulai tinggi, jadi badan sudah lebih enak, makan juga sudah lebih enak gitu. Jadi untuk perbaikan yang lain juga. Kemudian gak cuma endorfin, ada banyak lagi neurotransmitter lain di otak yang terpengaruh untuk mengembalikan lagi fungsi homeostasis di badannya. Karena akupunktur tuh prinsipnya nggak terlalu susah sebenarnya prinsipnya. Jadi di badan itu semua harus balance, harus seimbang semua sistem yang berjalan. Kalau ada yang tidak seimbang ya itulah yang namanya sakit. Nah, sakit Mm-mm. itu cuma bedanya gini, kadang-kadang kita periksa lab masih normal kok semua, masih bagus-bagus semua kok angkanya. Iya, masih bagus karena begitu waktu mulai fase awal sakit, badan kita kan punya mekanisme untuk kompensasi untuk penyembuhan. Nah, itu yang luar biasa. Jadi selama masih bisa dikompensasi sama badannya, di pemeriksaan yang lain-lain tuh masih biasanya hasilnya masih dalam batas normal. Hmm. Tapi dengan akupunktur ya prinsipnya itu untuk mengembalikan lagi keseimbangan homeostasis dari badan kita, dari keseluruhan. Biasanya sih habis pertama kali di akupunktur tuh besoknya pasien tuh kalau ditanya tuh bilangnya iya tidur jadi lebih enak, badan jadi lebih segar. Tapi treatmentnya nggak berhenti sampai di situ karena Ya, targetnya masih belum tercapai iya gitu. betul. Jadi jangan terlena ya, maksudnya Iya, itu artinya itu bukti ada progres. Jadi itu perlu, tapi itu perlu konsistensi gitu. iya Jadi bukan betul. nggak langsung simsalabim gitu. Iya, betul, betul itu. Karena kadang-kadang di 1-2 minggu awal masih rajin, nanti udah mulai Nah, hilang, hilang, hilang gitu. Nah, nanti muncul lagi, tapi muncul lagi tuh iya, mulai lagi dari awal lagi. iya mulai dari nol gitu. Mm-mm. Dok, ini kebetulan ada yang tanya, langsung dijawab aja ya. Ada beberapa yang nanya. Pertama, oh ini dari Mbak Tami. Mbak Tami nih, Dok, izin bertanya, kalau saat ini sedang emosi tinggi-tingginya karena lagi stres, bisa langsung konsultasi? khusus untuk Mbak Tami jangankan konsultasi, langsung dia hubung aja juga bisa. Oke, langsung ya Ditunggu dok. ya di sini. Langsung di treatment ya dok, langsung ditusuk Iya, gitu. biar healing, healing prosesnya Iya, langsung berjalan. Jangan betul. sampai jadi kronis ya itu Mbak Tami stresnya. Iya, Nanti lama-lama bisa depresi, bisa kemana-mana. Jadi kebalik ya. jangan nanti kepalanya udah nyut-nyutan gitu kan, baru ditusuk. Oh. Jangan sampai muncul gejala-gejala fisik yang lain. Karena Ah. gini, kadang-kadang tuh kita mikirnya, oh kita sakitnya ini, sakitnya itu. Tapi kita nggak udah kita makan obat atau kita terapi yang lain. Tapi kita nggak berpikir kalau misalnya
kita bukan nggak berpikir ya, kita mungkin belum nggak kepikiran gitu. Hmm. Kalau misalnya efek Aha. psikis mental juga berpengaruh untuk kesembuhan. Iya, Nah, betul. jadi itu yang tadi di awal saya bilang ada dua sebenarnya kalau ngomongin psikologi. Yang pertama masalah-masalah psikologi yang bisa dibantu terapi dan akupunktur. Terus yang kedua adalah psikologisnya pasien untuk mulai Iya, penyembuhan gitu. penyembuhan, betul. Makanya ini dari awal Gama lihat kan itu berdampingan, sebenarnya berdampingan banget Iya, gitu. Heeh. harusnya kan definisi sehatnya itu sehat fisik, mental, Iya, betul. spiritual, dan sosial ya. Jadi Yes, kalau cuma sehat betul. fisik tapi mentalnya enggak atau mulai Heeh. mulai ada yang dikhawatirkan terganggu, ya itu harus cepat-cepat sebenarnya harus cepat-cepat nyari tempat atau nyari teman atau nyari bantuan. Iya, Supaya nggak betul. berlarut-larut karena pengaruh psikis tuh mempengaruhi tubuh, Ya. mempengaruhi badan. Mm. Dok, ada lagi yang tanya, ini kayak kemarin dokter udah bahas belum ya? Mungkin di live yang sebelumnya dokter ya. Dok, saya ingin bertanya apakah bisa akupuntur ini diterapkan pada anak yang terlambat bicara? Speech Nah, iya delay, tuh, speech delay. eh, iya kemarin ada ngebahas sama dokter Imtiaz Mm-mm. juga yang tentang anak. Mm-mm. Jadi akupunktur untuk anak itu sebenarnya sudah banyak diterapkan sekarang, sudah banyak jadi Mm-mm. terapi penunjang juga untuk berbagai masalah keluhan anak. Nah, Mm-mm. prinsipnya yang pertama adalah mesti dilihat dulu kan perkembangannya, diperiksa dulu dengan dokter anak yang sub tumbuh kembang. Kalau misalnya memang bukan karena penyebabnya struktur anatomi seperti misalnya ada gangguan pembuluh darah, ada tumor atau ada apa gitu di area otak yang untuk bicara, yang membutuhkan tindakan operasi, nah itu tidak bisa diakupunktur, tetap harus dioperasi. Tapi selama tidak gangguan struktur, dia gangguannya gangguan fungsional, itu masih bisa dibantu dengan akupunktur. Barengan biasanya sama terapi yang lain ya, barengan sama rehab medik anak, barengan sama psikologi anak juga gitu. Jadi nanti kalau untuk anak biasanya pakainya laser tanpa jarum. Ada titik-titik yang tujuannya memang untuk stimulasi ke pusat bicaranya, ke otak, yang nanti disitulah yang akan perbaikan sarafnya, vaskularisasi aliran darah ke pusat bicara itu gitu. Ada Berarti bisa bisa ya dok dibantu ya? dan akupunktur bisa. Tapi itu tadi ya, bukan simsalabim satu dua Sekali ya, kali ya. betul. Tetap Eh, tim ya itu. tim. Harus berkali-kali karena konsistensi itu mempengaruhi juga eh, apa progres ya dok ya. Maksudnya Ya, progresnya tuh bertahan nggak gitu, bertahan lama nggak kayak gitu. Itu ya dok ya. betul. Nah, terus dok selain misalnya kan kalau bicara psychological disorder emang banyak banget ya dok ya. Banyak ya itu Banyak satu banget. buku, berbuku-buku itu. Buku-buku banyak banget. Cuman kemarin juga sempet yang menarik tuh ada yang misalnya ternyata bisa akupuntur untuk yang kayak ibu-ibu di kondisi hamil mau melahirkan gitu-gitu bisa ya dok ya? Bisa. Itu yang gimana? Prenatal Oh ya, prenatal akupunktur? akupuntur. Prenatal akupunktur bisa. Yang teman-teman saya yang lain itu biasanya sudah masuk ke gini. Jadi kayak nyeri persalinan, kemudian pasca Hmm, persalinan, oke. kemudian untuk Oh, induksi. Nah, udah mulai, sudah masuk tuh, sudah banyak sih dikerjakan itu. Kemudian hmm, untuk apa ya, cemas ya, atau misalnya mm-mm. ibu-ibu yang baru mau melahirkan Mm-mm. anak pertama Mm. misalnya, nah kan masih ada perasaan, wah ini Ya, gimana, takut, cemas gitu campur aduk uh, semua. Nah itu bisa dibantu sama akupunktur juga. uh, Itu oke. bisa. Berarti bisa ya. Soalnya Mm-mm. kayaknya memang belum apa ya, belum banyak yang tahu gitu tentang prenatal Iya, akupuntur gitu kan dok. betul. Mikirnya mungkin lagi hamil emang boleh nih ditusuk gitu kan? Ditusuk di mananya gitu? Pasti pertanyaannya jadi Iya. kemana-mana gitu kan dok.
Bisa, Kalau untuk kehamilan trimester pertama aja bisa. nah, itu Untuk dia. karena biasanya kalau ibu hamil kan obat-obatan juga terbatas kan yang Mm-mm, boleh mm-mm, dikasih karena banyak efek mm-mm, sampingnya. Sama dengan ibu-ibu yang sedang menyusui juga kan obat-obatan mm-mm, juga masih strict bener nggak boleh beli mm-mm, sembarangan di apotik itu sebenarnya. Nah, mm-mm. jadi dibantu dengan akupunktur karena akupunktur juga nggak pakai obat kan. Kalau Mm-mm. misalnya takut jarum ya tinggal bilang sama dokternya, dok saya Ya, nggak mau, saya takut sama jarum, saya nggak mau pakai jarum. Ya udah kita cari yang lebih nyaman tanpa jarum mm-mm, gitu. mm-mm. Semua bisa dikondisikan. Ya, semua bisa dikondisikan. Jadi jangan khawatir, jangan takut di awal teman-teman buat kayak maksudnya banyak ternyata kalau ada nih selain terapi dengan farmakoterapi, psikoterapi, ternyata juga ada terapi dari akupuntur ya dok ya untuk Iya. keluhan-keluhan yang sifatnya psikologis gitu. Mm-mm.